Selamat siang, Bu Jessica dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan chapter 11, yaitu Deliver the Goods and Determine the Distribution Strategy. Sebelum menjelaskan, angka baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu, yaitu ada Danika Krista, Muhammad Surya Wijaya, Imade Karisma Putra, saya sendiri, Merindres, Prameswari Jovita, Audrey Mona Lisa. Yang pertama, LO1 yaitu Types of Distribution and Wholesale Intermediaries. Nah, kita awali dengan bagi-bagi tipe-tipe distribusi, yaitu ada physical distribution, yaitu aktivitas yang menghasilkan barang manufaktur, pelanggan terakhir termasuk proses pemesanan, pergudangan, material, angkutan, dan pengendalian inventaris. Lautnya ada direct channel atau secara langsung, yaitu saluran distribusi di mana produsen produk layanan mendistribusikan langsung ke customer akhir. Dan yang terakhir ada channel intermediaries, yaitu perusahaan atau individu seperti grosir, agen, pialang, dan pengecer yang harus mendistribusikan produk dari produsen ke konsumen dan yang memiliki istilah lama untuk perantara adalah middleman. Jadi dia tuh kayak orang tengah penghubung antara produsen dan konsumen. Lanjut, functions of distribution channel. Jadi saluran distribusi memiliki fungsi itu pada intinya adalah menciptakan efisiensi karena mereka mengurangi jumlah transaksi yang diperlukan agar barang mengalir dari banyak produsen berbeda ke sejumlah besar pelanggan. Bisa lihat dari gambarnya kan. Kalau kita nggak pakai perantara, itu masing-masing individu tuh kalau membeli sampo tisu itu harus ke satu-satu gitu, langsung kepada produsennya. Namun kalau kita mempunyai perantara seperti toko Walmart, kita hanya ke satu tempat dan bisa membeli berbagai produk. Nah, apa sih fungsi-fungsinya? Pertama tuh breaking bulk. Breaking bulk yang dimaksud adalah membagi barang dalam jumlah besar menjadi yang lebih kecil. Menjadi kecil banyak pesanan untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Yang kedua adalah create assortment, yaitu menyediakan berbagai produk dalam satu lokasi untuk memenuhi kebutuhan pembeli. Ketiga, transportation and storage. Jadi yang seperti kayak gudang gitu, jadi terjadi saat pengecer dan saluran kayaknya anggota memindahkan barang dan produksi menunjukkan ke lokasi yang bisa mereka pegang, mereka tahan. Maksudnya itu seperti gudang, sampai konsumen menginginkannya. Lanjut, facilitating function, yaitu fungsi perantara saluran yang membuat proses pembelian lebih mudah bagi pelanggan dan produsen. Selanjutnya, risk-taking function. Yang dengan risk-taking adalah kesempatan pengencer mengambil sebagian kerugian produk ketika mereka membeli produk dari produsen karena produk yang dari produsen itu tidak ada yang pelanggan yang membelinya. Dan terakhir adalah communication and transaction fusion. Itu terjadi saat anggota perantara berkembang dan melaksanakan promosi dan jenis komunikasi lainnya di antara anggota perantara. Selanjutnya, dari fungsi distribusi itu akhirnya berkembang pada zaman sekarang. Pertama ada disintermediation of the channel distribution, yaitu penghapusan beberapa lapisan atau layer saluran distribusi untuk memotong biaya dan meningkatkan kelancaran saluran. Lanjut ada knowledge management, yaitu adalah pendekatan komprehensif untuk mengumpulkan, mengorganisir, menyimpan, dan mengambil informasi perusahaan. Yang ketiga, intranet, jaringan komunikasi perusahaan internal yang menggunakan teknologi internet untuk menghubungkan
perusahaan, departemen karyawan, dan database. Namun dari evolusi distribusi tersebut memiliki kerugian juga atau kekurangan. Pertama ya itu adalah online distribution piracy, yaitu pencurian dan penggunaan kembali yang data yang tidak sah properti intelektual di internet. Jadi kayak perkembangan teknologi tersebut memiliki masalah juga kayak pencurian data dari sistem informasi tersebut. Nah, ini ada intermediaries. Jadi wholesaling intermediaries adalah perusahaan yang menangani aliran produk dari produsen ke pengecer atau pengguna bisnis. Nah, dibagi dua intermediaries tersebut, ada yang seperti digambar. Independent intermediaries yaitu perantara saluran tidak terkontrol oleh produsen manapun, melainkan berbisnis dengan produsen yang berbeda dan banyak pelanggan yang berbeda. Lalu yang kedua, manufacturer owned intermediaries. Itu jadi perantara itu dikelola oleh produsen sendiri. Jadi ada di sebuah perusahaan memiliki subdivisi yang menjadi perantara terhadap produknya kepada konsumen. Nah, independent intermediaries itu dibagi dua lagi, ada merchant wholesaler dan merchant agent or broker. Kita lihat gambarnya sebenarnya ini. Kalau di buku banyak. Nah, pertama kita ke merchant wholesaler. Ini yang independen. Jadi perantara yang membeli barang dari produsen, dia mengambil hak milik produsennya seperti merek dan dijual ke pengecer dan pelanggan B2B lainnya. Nah, ini tuh bagi dua, ada yang full service merchant wholesaler, ada yang limited service merchant wholesaler. Maaf. Nah, yang full service itu pedagang grosir yang menyediakan berbagai macam layanan dari pelanggan, termasuk pengiriman kredit, bantuan penggunaan produk, perbaikan iklan, dan dukungan promosi lainnya. Tentunya kayak di buku itu ada grosir permen. Jadi dia menyediakan semua gitu hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ada limited service merchant wholesaler. Ini perantara yang menyediakan jasanya lebih sedikit yang ketimbang yang tadi, yang full service kepada konsumen, seperti contoh dropshipper, cash and carry wholesaler, drug jobber. Nah, yang kedua, yang independen yaitu merchandise agent or broker. Saluran antar menyediakan layanan yang ditukar dengan komisi, tetapi tidak pernah mengambil hak atas produk. Berbeda seperti sebelumnya, yang mengambil seolah dia mengambil hak atas produk. Nah, yang pertama ada manufacturer agent, yaitu menggunakan tenaga penjual independen yang membawa beberapa produk yang tidak bersaing, yang tidak berkompetisi. Selanjutnya ada selling agent, termasuk ekspor dan impor agennya, menangani keluaran dari satu produk atau lebih. Lanjutnya ada commission merchant, jadi dia intinya menerima komisi dari hasil penjualan. Terus ada merchandise broker, termasuk ekspor dan impor, menggunakan transaksi di pasar seperti real estate, makanan, dan peralatan bekas. Di dalamnya ada banyak pembeli dan penjual kecil. Maksudnya di sini tuh lingkupnya tuh small buyer and small seller. Terakhir ada manufacturer owned intermediaries, yaitu produsen menyiapkan perantara saluran mereka sendiri. Dengan cara ini mereka bisa mengoperasikan unit bisnis terpisah yang menjalankan semua fungsi perantara independen sambil tetap mempertahankan kendali penuh atas perantara. Pertama ada sales branch, menyediakan penjualan dan jasa kepada konsumen di geografi dan wilayah yang spesifik. Jasa ini biasanya ada di industri minyak atau otomotif. Selanjutnya ada sales office, itu memungkinkan anggota tenaga penjualan untuk menemukan lokasi yang dekat dengan pelanggan. Mereka mengurangi biaya penjualan dan memberikan layanan pelanggan yang lebih baik. Terakhir ada manufacturer showroom,
tampilkan tampilan produk yang lebih menarik untuk pelanggan mengunjungi barang dagangan dengan pelanggan di lokasi yang terpusat. Saya Muhammad Suryawijaya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada type of distribution channel. Saya Muhammad Suryawijaya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Slide selanjutnya ada type of distribution channel, di mana di sini ada beberapa tipe dari saluran distribusi yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, saluran distribusi ini salah satu pembedanya adalah adanya channel levels. Apa sih channel levels itu? Channel levels adalah jumlah jenis perantara yang berbeda dalam sebuah saluran distribusi, di mana di sini model terkecil itu diwakili oleh dua level, yaitu produser dan customer, sesuai dengan grafik yang ada di sini. Lalu bisa ditambah lagi jadi 3 level, di mana adanya kehadiran seorang retailer, 4 level dengan adanya wholesaler, 5 level, dan seterusnya jika ada anggota lain yang masuk dalam channel distribusi yang ada. Nah, dari type of distribution ini, yang pertama adalah consumer channels, di mana di sini adalah saluran distribusi paling simple dan merupakan saluran langsung. Keunggulan saluran ini yang pertama adalah memungkinkan produsen melayani konsumennya dengan lebih baik dan dengan harga yang semurah mungkin. Yang kedua adalah mengamankan kontrol terhadap harga, pelayanan, dan pengantaran maupun semua elemen yang ada dalam transaksi. Nah, tetapi walaupun secara saluran langsung kepada konsumer itu memiliki keunggulan, tidak menutup adanya potensi untuk consumer channels ini melalui saluran tidak langsung. Di sini kita disajikan dengan gambar di mana saluran langsung ini digambarkan oleh Dunkin Donuts, di mana Dunkin Donuts ini berinteraksi langsung distribusinya dengan konsumen, di mana konsumennya itu langsung menerima donatnya, melihat donatnya, dan memakannya dengan fresh. Di sisi lain, di sini ada Wonder Bread yang secara tidak langsung dengan kehadiran public supermarket, di mana si Wonder Bread ini menyalurkan produknya melalui public supermarket yang nantinya akan berhubungan langsung dengan konsumennya itu sendiri. Di contoh lain ada Winnie Gums yang 4 level, di mana mereka melalui candy dan tobacco wholesaler terlebih dahulu, lalu melalui mom and pops country convenience store, lalu baru berinteraksi langsung atau produknya diterima oleh konsumennya. Nah, tipe yang kedua itu ada business to business channel, di mana saluran distribusi ini memfasilitasi alur barang dari produsen kepada sebuah organisasi atau konsumen bisnis. Sama dengan consumer channels, business to business channels ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung pula. Yang membedakannya, seperti kita tahu di bab-bab sebelumnya ya, business to business ini barangnya lebih besar atau lebih berharga lah. Jumlah uang yang terkait di situ lebih besar juga. Nah, di sini kita dicontohkan dengan Xerox Copiers, di mana mereka melakukan penjualan distribusi secara langsung dari Xerox Copiers kepada konsumennya, dalam hal ini perusahaan IBM, secara langsung. Nah, ada lagi Caterpillar Tractors yang melakukannya secara tidak langsung, di mana mereka melalui Caterpillar Dealers terlebih dahulu, yang nantinya bakal didistribusikan ke Tom's Earth Moving Company. Ada lagi yang 4 level dari White Uniform Company yang melalui agent terlebih dahulu, lalu ke Restaurant Supply Company, baru nanti ke Sister Rachel Diner-nya. Nah, selanjutnya, selain consumer dan business to business channel, ada yang namanya dual or multiple distribution system, yaitu sistem di mana produsen, dealers, wholesalers, retailers, dan konsumen berpartisipasi pada lebih dari satu tipe saluran distribusi. Ini bisa dicontohkan oleh perusahaan farmasi yang bisa menjual produknya langsung ke rumah sakit, klinik, atau perusahaan
konsumen sejenis, atau bisa melalui retailer seperti Century, Guardian, dan lainnya. Nah, ada juga yang namanya hybrid marketing system, di mana yaitu marketing system yang menggunakan beberapa metode saluran dan komunikasi yang berbeda untuk melayani sebuah target market. Nah, apa sih hubungan antara distribution channel dan marketing mix? Jadi, saluran distribusi yang kita tentukan akan membuat sebuah perusahaan memiliki tujuan yang berbeda. Misalnya, kita memutuskan untuk mendistribusikan produk kita melalui low price retailers. Maka, tujuan kita ini objektif harganya mungkin yang lebih rendah juga dan terjangkau untuk konsumen yang pendapatannya rendah juga. Nah, sedangkan kalau kita memilih untuk mendistribusikan produknya di high-end retailers atau department store, otomatis tujuan objektif harga kita mungkin lebih tinggi dan emang ditujukan kepada konsumen dengan daya beli yang lebih tinggi pula. Nah, channel distribusi ini bisa jadi peluang dan jalan baru bagi perusahaan ini untuk menempatkan produknya di tempat yang strategis dengan cara unik dalam persaingan yang ada. Misalkan, contohnya kita ambil perusahaan es krim. Kalau misalkan dia bisa kerjasama dengan UMKM, kan dia bisa memudahkan untuk menempatkan produknya di tempat yang strategis, yaitu di UMKM tersebut yang lebih terjangkau lah bagi orang-orang yang daya belinya agak rendah untuk membeli produk es krim tersebut. Nah, dalam distribusi sendiri ada etika. Di sini ada beberapa penyalahgunaan etika dalam distribusi. Pertama ada slotting allowance, yaitu biaya yang dibayar ketika terjadi persetujuan untuk menempatkan produk produsen pada rak atau tempat yang paling menonjol atau berharga dari retailer. Nah, di sini istilahnya bisa merugikan kepada perusahaan-perusahaan di mana mereka bisa saja dirugikan karena adanya perusahaan yang udah kerjasama sama retailernya, udah dibayar retailernya, akhirnya produk perusahaan yang udah ngebayar itu doang yang ditampilin di rak-rak yang emang dilihat sama konsumennya, sedangkan produsen yang nggak bayar slotting allowance-nya malah nggak ditampilin produknya, kan jadi merugikan perusahaan lain. Nah, ada product diversion, yaitu distribusi produk melalui satu atau lebih saluran yang tidak resmi dan mendapatkan persetujuan dari produsen. Jadi kayak produknya ini harusnya didistribusikan melalui saluran yang resmi, malah didistribusikan melalui saluran yang tidak resmi. Nah, siapa sih yang menyebabkan produk diversion ini? Namanya diverter. Diverter ini adalah orang yang menyebabkan produk diversion. Contohnya misalkan si konsumen ini nimbun barang, beli barang sebanyak-banyak mungkin dari produsen atas nama untuk konsumsi diri sendiri. Ternyata ketika emang barangnya udah nggak ada, dia jual lagi. Nah, itu menyebabkan produk diversion yang bisa berdampak pada misalkan karena si konsumen yang tadi udah beli dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, orang tuh bisa melihat kayak, wah perusahaan ini jual barangnya terlalu mahal nih, akhirnya kan berdampak ke brand image dari perusahaan kita, atau bisa dari distributornya juga terdampak namanya karena ada product diversion ini. Nah, dalam contoh perusahaan yang kami pilih, Tiket.com ini, kita bisa melihat bahwa Tiket.com ini memposisikan dirinya sebagai retailer yang digunakan perusahaan ini untuk mendistribusikan produknya yang menjadi istilahnya partner resmi lah sebagai saluran distribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada. Tiket.com ini kan melayani seperti penjualan tiket perjalanan, sewa mobil, booking hotel, dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi istilahnya solusi lah bagi perusahaan untuk meraih konsumen yang lebih luas cakupannya, dan juga solusi bagi konsumen, di mana mereka lebih mudah untuk membeli tiket-tiketnya atau sewa mobil atau booking hotel yang ada. Nah, tapi dengan praktiknya ini, Tiket.com ini bisa memberi ruang bagi para pelanggar etika, yaitu diverter, di mana misalkan ada seorang calo nih, contohnya calo, atau konsumen yang beli tiketnya terlebih dahulu di Tiket.com, terus dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Seperti yang tadi udah saya jelaskan, ya dampaknya bisa aja kayak orang ngeliat kayak, wah beli di Tiket.com ternyata harganya lebih mahal, padahal itu karena emang si calonya aja jualnya lebih mahal. Bisa aja kayak harga di
harga di tiket.com-nya aslinya lebih kecil 50%, seperti itu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Yesika dan teman-teman. Nama saya Audrey. Saya akan menjelaskan mengenai LO 11.2 tentang developing a channel strategy. Nah, dalam mendevelop a channel strategy itu terdiri dari 4 step. Step yang pertama adalah to develop distribution objective. Jadi, objektif yang kita miliki harus mensupport overall marketing goals dari organisasi kita. Nah, secara general, tujuannya adalah supaya distribusi kita dapat membuat produk perusahaan kita tersedia kapan, di mana, dan dalam jumlah pelanggan yang diinginkan dengan biaya yang minimum. Nah, namun distribusi ini juga harus di-narrow dengan lebih spesifik tergantung kepada karakteristik produk dan pasar kita. Nah, di sini saya memberi contoh. Misalkan produk kita adalah produk yang bulky atau memiliki ukuran yang besar atau berat. Nah, maka primary distribution objektifnya adalah untuk minimize shipping cost. Karena kita tahu mungkin shipping cost itu semakin berat atau semakin besar barangnya akan semakin tinggi. Nah, misalkan lagi kita memiliki karakteristik produk yang berbeda, yaitu memiliki produk yang fragile atau rapuh. Nah, tujuannya adalah untuk mengembangkan saluran yang meminimalkan penanganan atau meng-cut menjadi distribution channel-nya menjadi kecil, sehingga tidak terlalu berpindah-pindah terlalu banyak dan meminimalisir kemungkinan pecah atau rusaknya barang. Nah, selain itu, dalam memperkenalkan produk baru ke pasar massal, ada juga distribution objektifnya, yaitu mungkin untuk lebih kepada memberikan exposure kepada produk dan membuat produk tersedia dekat dengan orang-orang, mungkin tempat tinggal mereka atau tempat mereka bekerja. Nah, selain itu juga terkadang pemasar menyediakan produknya untuk dijual dekat dengan produk serupa atau kompetitornya. Nah, tujuannya apa? Sehingga konsumen dapat membandingkan harga dan melihat apakah mereka akan memilih produk kita atau produk yang lain. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari distribution objektif. Nah, kemudian ada juga step yang kedua adalah untuk evaluate internal and external environmental influences. Nah, itu adalah tujuannya supaya kita mengevaluasi dan dapat memberikan idea channel apa yang akan kita pilih, apakah short channel atau long channel, direct channel, ataupun mungkin selective distribution. Nah, mungkin saya akan memberikan penjelasan sedikit. Jadi, seringkali direct channel itu mungkin lebih cocok kepada pemasar B2B, yang pelanggannya itu terkonsentrasi secara geografis dan membutuhkan tingkat pengetahuan teknis dan layanan yang juga tinggi. Nah, perusahaan seringkali menjual produk yang mahal atau kompleks langsung ke pelanggan akhir. Jadi, itu masuknya lebih ke direct channel. Nah, saluran yang pendek di sini atau short channel dengan distribusi selektif. Di sini juga ada di poin ketiga, selective distribution, lebih masuk akal dengan produk yang mudah rusak atau yang fragile seperti tadi dijelaskan tadi. Dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan produk ke pengguna akhir dengan cepat. Jadi itu merupakan prioritasnya sehingga produknya tidak rusak. Nah, kemudian di sini ada juga saluran yang lebih panjang atau long channel. Nah, itu akan lebih masuk akal kepada produk yang murah, standardized, dan perlu distribusikan secara luas. Jadi produk-produk seperti ini juga biasanya memerlukan sedikit keahlian teknis, jadi tidak perlu terlalu memperhatikan mereka akan rusak atau tidak. Jadi dia tidak fragile, jadi lebih kepada yang standardized dan juga murah. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Yaitu adalah untuk mengidentifikasi kemampuan untuk menghandle distribusi kita, baik secara internal maupun eksternal. Nah, di sini poin pertama adalah availability of channel intermediaries. Jadi ini merupakan salah satu yang dimana kita melihat keluar atau ke eksternal. Nah, kemudian yang kedua adalah ability of customer
to access this intermediary. Jadi apakah customer kita itu dapat mengakses si perantara ini dengan mudah sehingga dapat mencapai atau mengakses produk kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah how the competition distributes its product. Jadi kita juga perlu belajar dari kompetitor kita bagaimana mereka mendistribusikan produknya. Jika lebih baik mungkin kita dapat mengambil satu atau dua hal, dan kemudian jika lebih buruk maka kita dapat mengambil advantage dari situ. Nah, ini juga dapat menimbulkan pertanyaan, misalkan haruskah perusahaan kita menggunakan pengecer yang sama dengan pesaingnya? Nah, sebenarnya tergantung. Kadang-kadang untuk memastikan perhatian penuh pelanggan, perusahaan menjual produknya di outlet yang tidak menjual produk pesaing. Nah, tapi dalam kasus lain, perusahaan juga menggunakan advantage ini untuk menggunakan perantara yang sama dengan pesaingnya, sehingga mereka berharap pelanggan dapat menemukan produk perusahaannya dengan produk kompetitornya di tempat yang sama dan dapat dibandingkan. Nah, selain itu, secara eksternal kita juga bisa belajar dari kesalahan. Dari eksternal kita dapat melihat kompetitor kita. Misalkan sebagian besar komplain dari service kompetitor datang dari customers delivery speed. Maka karena speed mereka kurang, kita dapat mengambil itu menjadi poin tambah kita di mana kita bisa develop better speed. Nah, begitupun juga dari evaluasi internal, bagaimana kita bisa improve dari waktu ke waktu untuk channel distribution kita. Nah, di sini saya mengaitkan kedua step ini dengan tiket.com. Jadi distribution objektifnya dari tiket.com adalah untuk menawarkan penyediaan tawaran tiket yang murah dan dijangkau, mudah dijangkau dan praktis. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ini merupakan salah satu fitur dari website tiket.com di mana dia menawarkan simple profile, simple booking process, simple schedule, dan simple event. Jadi apa-apa itu di sini simple, mudah dijangkau, kemudian praktis gitu. Nah, jadi di sini saya dapat melihat bahwa dalam memperkenalkan produk barunya dia ke pasar, dia berusaha untuk mengeksposur produknya secara maksimal. Jadi tiket ini juga sebenarnya merupakan bentuk dari distribusinya sendiri, bukan produk barang akhir, tapi mereka adalah dalam bentuk marketplace di mana konsumen dapat membandingkan harga. Nah, tapi di sini dia juga harus bersaing dengan pesaing-pesaing penawar tiket marketplace tiket lainnya. Nah, kemudian itu membawa saya kepada poin yang kedua adalah internal dan external influence. Jadi karena tiket.com merupakan salah satu bentuk dari channel intermediary, ability orang untuk mengakses intermediary diharapkan menjadi mudah dan praktis seperti saya tadi bilang tadi. Bagaimana caranya adalah dengan menggunakan website atau app, sesuatu yang sangat familiar dengan orang-orang zaman sekarang setelah industri 4.0 di mana semua orang itu menggunakan HP, menggunakan laptop. Nah, namun meskipun kita sudah memiliki idea mengenai channel distribution dan distribution objektifnya, kita juga perlu mengassess dan mengevaluasi tingkat accessibility dan performance tiket. Karena mereka juga perlu bersaing dengan kompetitornya seperti Traveloka, Agoda, dan lain-lain. Berikutnya, step 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Ovi. Nah, setelah decision yang pertama, kita perlu melanjutkan dengan decision yang kedua, yaitu menentukan metode distribusi antara intensif, eksklusif, dan juga selektif. Intensif distribution berarti kita menjualkan produk kepada wholesalers ataupun retailer yang bersedia untuk menyimpan dan kemudian menjualkan produk tersebut. Prioritas dari intensif distribution ini biasanya adalah ketersediaan produk. Jadi biasanya yang dijual itu berupa convenience produk seperti susu, roti, dan juga soft drink. Nah, selanjutnya exclusive distribution atau penjualan produk yang hanya melalui single outlet, sehingga limited untuk aksesnya. Dan juga produk yang dijual biasanya adalah high price tags. Dalam exclusive distribution juga dikenal istilah gray market atau tempat distribusi di mana penjualan produknya adalah legal, namun dianggap tidak pantas. Nah, yang ketiga yaitu selective distribution.
Berarti distribusi yang dilakukan dengan jumlah tokonya itu lebih sedikit dibandingkan intensive distribution, tetapi lebih banyak juga dibandingkan exclusive distribution. Biasanya jenis distribusi ini dilakukan untuk produk seperti alat rumah tangga ataupun alat elektronik. Nah, step yang terakhir atau step yang keempat, yaitu kita perlu mengimplementasikan strategi distribusi dengan merumuskan beberapa taktik. Keputusan ini menyangkut seputar apa sistem distribusi yang ingin kita gunakan, apakah direct atau indirect channel, ataupun konvensional atau integrated channel. Taktik ini juga berhubungan dengan dua aspek, yaitu yang pertama, how to select the channel members, dan juga yang kedua, how to manage the channel. Dalam memenuhi aspek ini, perlu ada dua decision making juga yang kita lakukan. Yang pertama adalah memilih channel partner. Dalam memilih channel partners ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti bagaimana kontribusi channel partner tersebut terhadap perusahaan, apakah layanan yang diberikan dapat sesuai dengan keinginan pelanggan, dan sebagainya. Decision selanjutnya adalah bagaimana kita manage channel. Biasanya manage channel ini dilakukan oleh channel leader ataupun channel captain yang merupakan perusahaan dominan yang memiliki kontrol atas channel distribusi. Perusahaan ini biasanya memiliki power berupa ekonomi, legalitas, dan juga coercive power. Nah, hal penting yang perlu diingat juga adalah bahwa dalam sebuah saluran distribusi perlu adanya channel cooperation agar kerjasama antar anggota itu dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari channel konflik. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Merlin dan NPM saya 1906387945. Next. Nah, kali ini kita akan membahas tentang logistik dan supply chain. Nah, kesuksesan marketing itu bukan hanya bergantung dari perencanaan, tapi juga implementasinya. Nah, logistik itu merupakan proses untuk mendesain, memanage, dan improve pergerakan dari suatu produk dari supply chain. Nah, supply chain itu sendiri adalah semua aktivitas yang diperlukan untuk mengubah sumber bahan baku mentah menjadi sebuah produk untuk konsumen. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang lowdown on logistic. Jadi, ada 5 fungsi dari logistik. Yang pertama, order processing, warehousing, materials handling, transportation, dan juga inventory control. Next. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke order processing. Nah, order processing itu adalah semua aktivitas yang terjadi antara waktu saat orderan itu masuk dan waktu saat orderan tersebut keluar. Nah, di sini itu maksudnya adalah setelah perusahaan itu menerima order dari customer, orderan tersebut akan di-record dan akan dikirimkan secara elektronik ke bagian gudang atau warehouse. Dan dari situ, orang yang bekerja di bagian gudang itu akan mengirimkan informasi ke bagian sales apakah produk tersebut itu ready atau available atau tidak. Nah, setelah diketahui produk tersebut itu ready atau tidak, sales akan memberikan informasi tersebut kepada konsumen. Kalau misalnya produk tersebut itu out of stock atau habis, orderan tersebut akan diberitahukan. Dan kalaupun orderan tersebut itu available, pekerja akan memberikan shipment, akan mengatur shipment dan juga untuk mengirimkan produknya tersebut terhadap konsumen. Nah, banyak perusahaan yang mengimplementasi software Enterprise Resource Planning. Nah, Enterprise Resource Planning itu adalah sebuah sistem yang mengatur bahwa inventory dari perusahaan itu secara otomatis tuh terupdate gitu. Jadi tidak perlu yang namanya cek ke gudang untuk memastikan bahwa produk tersebut itu ada atau tidak gitu. Jadi mengefisiensi waktu. Next. Nah, yang kedua ada warehousing. Warehousing itu adalah penyimpanan barang untuk mengantisipasi penjualan atau pemindahan barang ke member lain dari channel distribusi.
Nah, warehousing ini memungkinkan marketers menyediakan utilitas waktu kepada konsumen dengan menahan produk hingga konsumen siap untuk membeli. Nah, perencanaan logistik itu memerlukan tiga pertanyaan, yaitu berapa banyak gudang yang dibutuhkan, di mana lokasi gudang, dan jenis dari gudang. Nah, kalau misalnya permintaan dari barang tersebut banyak, perusahaan perlu membuka gudang yang banyak gitu untuk menampung produk-produknya, untuk menampung inventorinya. Dan lokasi gudang itu biasanya dekat dengan rel kereta api, pelabuhan laut, dan jalan raya utama untuk meminimalisir efisiensi waktu dan juga biaya. Yang ketiga, jenis dari gudang. Gudang itu ada dua jenis. Yang pertama ada private warehouse atau gudang pribadi, dan yang kedua ada gudang umum atau public warehouse. Nah, kalau gudang pribadi itu dimiliki oleh perusahaan yang membutuhkan investasi yang besar atau memerlukan cost yang besar. Tapi kemungkinan kehilangan produk tuh lebih sedikit gitu. Dan kalau gudang umum berarti itu kayak gudang bersama yang memungkinkan perusahaan itu untuk menyewa sebagian dari gudang sehingga dapat meminimalkan biaya. Next. Nah, yang ketiga ada materials handling. Materials handling itu adalah perpindahan produk ke dalam, di dalam, dan keluar gudang. Nah, barang yang masuk ke gudang itu harus diidentifikasi secara fisik. Kalau rusak, harus diperiksa kerusakannya, harus disortir, dan diberi label. Nah, selanjutnya, barang-barang tersebut dibawa ke suatu lokasi untuk disimpan, atau biasanya warehouse seperti yang sebelumnya. Dan akhirnya, produk-produk tersebut diambil dari area penyimpanan atau warehouse untuk dikemas dan dikirim. Nah, prosedur untuk membatasi perpindahan produk itu diterapkan sehingga untuk mengurangi kemungkinan kerusakan produk dan juga mengurangi biaya penanganan bahan. Next, yaitu transportation. Nah, transportation itu adalah moda transportasi. Moda transportasi yang untuk kita memilih untuk mengirimkan bahan atau produk-produk. Nah, moda transportasi itu ada banyak, dan kita memerlukan pertimbangan-pertimbangan dalam memilih transportasi. Karena setiap transportasi itu memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Nah, yang pertama, kita harus mempertimbangkan dependability-nya, yaitu kemampuan pengangkut untuk mengirimkan barang dengan aman dan tepat waktu. Yang kedua, dari segi cost. Itu mengacu pada total biaya transportasi untuk memindahkan produk tersebut dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah, yang ketiga ada speed of delivery, yaitu total waktu untuk memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi lain, termasuk loading out-nya atau bongkar muatnya. Accessibility, yaitu berkaitan dengan jumlah lokasi yang berbeda yang dilayani oleh operator. Yang kelima, yaitu capability, yaitu mengacu pada kemampuan untuk menangani berbagai produk yang berbeda, seperti besar atau kecil, rapuh atau besar, gitu. Jadi, produk itu nggak gampang rusak, gitu. Nah, yang terakhir ada traceability, yaitu kemampuan pengangkut untuk menemukan lokasi barang dalam kiriman. Next. Nah, ini ada perbandingan moda transportasi. Dilihat dari dependability, cost, speed of delivery, accessibility, capability, dan traceability. Kalau railroads itu atau jalan raya biasanya untuk mengangkut barang yang berat dan juga tidak terlalu jauh. Kalau misalnya water itu dependability-nya itu rendah, cost-nya juga rendah. Kalau water tuh contohnya dari kapal gitu. Kalau itu juga ada truck, ada air atau udara, ada pipeline, dan juga internet. Nah, perusahaan tiket.com itu moda transportasinya adalah internet, karena tiket.com itu adalah situs web yang menyediakan layanan pemesanan tiket hotel, tiket pesawat, tiket kereta api, penyewaan mobil gitu, dan sehingga dependability-nya itu sangat tinggi dan juga cost-nya itu rendah, speed of delivery-nya tuh very fast karena melalui platform internet, aplikasi, accessibility-nya itu sangat tinggi, tapi capability-nya low, traceability-nya high, dan juga
Serve karena mereka juga merupakan perusahaan layanan sehingga sangat cocok untuk transportasinya menggunakan internet. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Danika Krista dan saya akan melanjutkan presentasi teman saya dalam LO ketiga, yaitu Place Pulling It All Together Through the Supply Chain. Jadi supply chain merupakan aktivitas yang diperlukan untuk mengubah raw materials atau bahan-bahan mentah menjadi barang atau jasa dan meletakkannya di tangan para konsumen atau pelanggan bisnis. Dalam hal ini, pemasar selalu mencari cara untuk mendistribusikan produk mereka, dan mereka juga harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengembangkan strategi supply chain yang efektif. Nah, dalam supply chain ini terdapat outsourcing dan insourcing. Outsourcing terjadi ketika perusahaan memutuskan untuk membawa perusahaan luar untuk menyelesaikan aktivitasnya. Misalnya, mendapatkan vendor dari luar. Dalam hal ini, perusahaan outsourcing kemungkinan besar merupakan organisasi yang sudah pernah bekerja sama atau sudah memiliki partnership dengan perusahaan ini sebelumnya. Di sisi lainnya, insourcing merupakan suatu praktik di mana perusahaan membuat kontrak dengan perusahaan spesialis untuk menangani semua atau sebagian dari operasi supply chain. Berbeda dengan outsourcing, di mana perusahaan mendelegasikan tugas-tugas yang non-essential kepada subkontraktornya, dalam insourcing, perusahaan klien membawa perusahaan eksternal untuk menjalankan operasi pentingnya atau operasi yang lebih essential. Supply chain management merupakan a coordination of flows among the firms and the supply chain to maximize its total profitability, atau koordinasi arus di antara perusahaan dalam supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas total. Nah, flow atau arus ini termasuk physical movement of goods atau pergerakan fisik barang, dan berbagi informasi mengenai barang itu sendiri. Dalam hal ini, supply chain partners harus saling mensinkronkan aktivitas mereka satu sama lain. Nah, informasi-informasi yang diperlukan diantaranya adalah mengenai barang mana yang ingin mereka beli, kampanye pemasaran mana yang mereka rencanakan untuk dijalankan, sehingga para partners dapat memastikan bahwa mereka dapat menyediakan produk yang cukup untuk menyuplai demand yang meningkat yang dihasilkan dari adanya promosi tersebut, dan juga informasi mengenai logistiknya, seperti mengirim pemberitahuan mengenai pengiriman barang tersebut. Dan melalui arus informasi ini, perusahaan dapat secara efektif mengelola semua tautan dalam supply chain tersebut, mulai dari sumbernya hingga retailnya. Yang terakhir merupakan supply chain versus a channel of distribution. Jadi perbedaan antara supply chain sama channel of distribution. Jadi supply chain merupakan yang lebih besarnya dan terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memasok raw materials atau bahan mentah, suku cadang atau component parts, dan persediaan yang diperlukan bagi perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Sedangkan channel of distribution merupakan perusahaan yang membawa produk ke pengguna akhirnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.